Опять пацанам считать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь песней. Selamat siang teman-teman. Pak Randy, Bu Fitri dan Bu Asri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kita diskusi atau bincang-bincang mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, di sini akan kita bahas mengenai role model. Kebetulan kita ada di fakultas yang berbeda. Untuk Pak Randy di Fakultas Ilmu Pendidikan di PG PAUD, dan kita bertiga kebetulan di fakultas yang sama, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Jadi kita masing-masing memiliki role model. Jadi yang pertama saya pengen tahu karena Pak Randy dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Coba Pak Randy, siapa sih yang menjadi panutan Pak Randy, yang menjadi role model untuk menjadi panutan Pak Randy? Silakan Pak Randy. Ya, terima kasih Pak Made. Kalau saya sendiri pribadi itu adalah role model saya di FIP itu adalah Bu Rahayu ya. Nah, beliau nama lengkapnya itu adalah Luh Putu Rahayu Pujianti, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, beliau ini menjabat sebagai koordinator prodi dari prodi PG PAUD. Nah, beberapa contoh implementasi Smart ASN dan juga manajemen ASN yang sudah pernah beliau lakukan yang saya lihat sendiri itu diantaranya yang pertama itu adalah beliau mampu untuk mengkoordinir prodinya dengan baik. Nah, yang kedua beliau mampu merangkul semua rekan sejawat yang ada di program studi PG PAUD ya, utamanya juga saya sebagai dosen baru, dosen pemula yang ada di prodi PG PAUD. Kemudian implementasi pada Smart ASN yang sudah beliau lakukan adalah beliau sudah banyak membimbing mahasiswa utamanya tentang penelitian-penelitian pengembangan dari media pembelajaran untuk anak usia dini. Begitu Pak Madi. Wah, luar biasa sekali Pak Randy ya. Mengenai Luh Putu Rahayu Pujianti ini sebagai role model sangat cocok sekali untuk panutan kita, keseharian kita di dunia kerja kita selaku dosennya. Selanjutnya, nah kebetulan kita di fakultas yang sama nih. Untuk saya sendiri, Bu Fitri dan Bu Asri, saya pengen tahu panutan yang Bu Asri pilih. Mungkin kita udah sepakat ya, mungkin kita sebelumnya udah diskusi siapa yang menjadi panutan kita bertiga. Dan kebetulan sama. Nah, yang pertama itu kita sepakat yaitu Pak Dr. Inenga Swastika, SPD MPD. Nah, jadi saya pengen mengulik, kebetulan beliau ini wakil dekan dan salah satu staf dosen di prodi PPKN ya. Jadi kebetulan di sini Bu Asri sebagai staf dosen di PPKN juga. Saya pengen tahu sih pandangan Bu Asri tentang beliau. Silakan Bu Asri. Terima kasih Bapak. Senang kembali ketemu dengan rekan-rekan juga di sini. Sebelumnya yang menjadi role model saya seperti yang sudah tampak di depan itu adalah Dr. Inenga Swastika SPD MPD. Beliau merupakan wakil dekan 1 di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kebetulan saya juga junior beliau, rekan kerja beliau di bawah. Nah, banyak hal yang bisa saya lihat baik dari manajemen ASN-nya, dari Smart ASN-nya. Dari Smart ASN-nya, beliau memiliki integritas yang sangat tinggi. Terlihat dari kehadiran beliau yang selalu hadir tepat waktu, kemudian memiliki kejujuran yang tinggi, profesionalisme kerja, tidak memandang apakah itu atasan maupun bawahan. Jadi bisa berkolaborasi dengan segala pihak, seperti itu. Kemudian dedikasi beliau juga, penguasaan IT beliau yang sangat menguasai IT. Kemudian juga jejaring kerja yang pasti. Selaku beliau sebagai wakil dekan 1 memiliki jejaring kerja yang sangat tinggi dan profesionalisme yang tinggi mendukung beliau dalam kinerja beliau. Dan kalau saya lihat dari segi manajemen ASN-nya sudah pasti sangat terlihat. Karena beliau selaku wakil dekan dan juga beliau selaku dosen di PPKN, beliau memiliki kualitas kerja etos kerja yang sangat tinggi. Itu terbukti juga salah satunya dari segi penelitian yang beliau lakukan, di mana beliau saat ini sedang melakukan penelitian bekerja sama dengan Pemda, pemerintah daerah di Buleleng. Beliau berkolaborasi memberikan tugas sesuai dengan job description masing-masing rekan kerja, di mana beliau melakukan kolaborasi yang sangat baik, deskripsi yang baik, sehingga rekan kerja yang lain dapat melaksanakan pekerjaannya yang menjadi job description-nya juga dengan sangat luar biasa. Seperti itu Pak Madi, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya bagaimana Pak Inenga Swastika ini memberikan contoh, memberikan sampai panutan kita sama-sama di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Nah, selanjutnya role model yang kita sepakati kedua yaitu
Bapak Iwayan Pardi SPD MPD. Beliau selaku sekjur atau sekretaris jurusan dari SSP Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan. Nah, kebetulan salah satu rekan kita yaitu Bu Fitri, beliau salah satu staf dosen di sosiologi. Jadi di bawah sistem kerja dari Pak Wayan Pardi. Silakan untuk Bu Fitri, saya pengen tahu bagaimana Pak Wayan Pardi ini sehingga Ibu jadikan sebagai role model. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Made. Jadi saya memilih Bapak Iwayan Pardi SPD MPD selaku sekretaris jurusan di SSP atau Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan. Dari segi manajemen ASN-nya itu beliau terlihat sangat baik sekali. Beliau sebagai sekretaris jurusan bisa menaungi 3 prodi sekaligus, prodi sejarah, prodi sosiologi, dan prodi perpustakaan. Jadi terlihat sekali bagaimana beliau bisa mengatur atau memanajemen 3 prodi itu menjadi satu kesatuan yang bagus sekali. Kemudian juga dari segi penelitian beliau sudah tidak diragukan lagi, baik dari skala lokal, nasional maupun internasional. Sudah banyak sekali prestasi yang beliau torehkan, baik untuk penelitian pribadi beliau dan juga untuk membimbing mahasiswa. Banyak karya-karya mahasiswa berkat bimbingan beliau menjadi menang, misalnya dalam lomba-lomba jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dan juga dari segi Smart ASN, beliau juga menjadi panutan kami. Beberapa bulan ini yang saya lihat dari diri beliau, dari segi integritas beliau, bagaimana beliau menerapkan disiplin itu, setiap hari datang ke kampus, kemudian juga pulang ketika waktu kerja sudah berakhir. Jadi beliau dalam hal ini punya integritas yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang menjadi tupoksi beliau. Selain itu juga dari Smart ASN, beliau juga sangat menguasai teknologi. Dalam keseharian beliau tidak terlepas dari yang namanya jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Jadi di situ terlihat sekali beliau mengembangkan atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi beliau ketika zaman berubah, jadi beliau bisa langsung mengikuti perkembangan zaman tersebut tanpa harus perlu waktu yang lebih lama lagi. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya bagaimana Pak Wayan Pardi ini di mata Bu Fitri. Jadi kebetulan saya juga dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, walaupun dari prodi yang berbeda, tapi beliau dua ini merupakan salah satu panutan saya di fakultas. Juga saya ingin bercerita atau membagi juga pengalaman saya bagaimana yang pertama Pak Nengah Swastika ini. Beliau itu salah satu seorang pemimpin yang humble sekali, yang mau memberikan waktunya, mau mendedikasikan waktunya untuk kepentingan fakultas, kemajuan fakultas. Saya pernah ketika ingin melakukan bimbingan sama beliau mengenai salah satu program dan lain sebagainya, beliau itu sangat welcome sekali. Integrasinya, pelayanannya sangat baik sekali dengan sesama dosen. Beliau seorang wakil dekan 1 kebetulan di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita ingin masukan dari beliau, kompetensinya bagus sekali. Ya, itu. Sehingga dilihat dari Smart ASN, dari manajemen ASN, pengelolaan terhadap pekerjaan beliau ataupun Smart ASN beliau menjalankan tridharma perguruan tinggi dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa sekali, keren. Ya, sehingga itu salah satu panutan saya, yaitu Pak Nengah Swastika. Kemudian yang kedua, Pak Wayan Pardi, beliau salah satu rekan kita karena beliau juga tidak terlalu jauh senioritasnya, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Bahkan kita sebagai salah satu peserta latsar, kita juga banyak dibimbing oleh beliau. Secara tidak langsung beliau berikan arahan ke kita, ini loh strategi agar latsarnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, jadi tidak pelit ilmu. Kemudian apapun sebagai Smart ASN, beliau juga seperti yang dikatakan Bu Fitri tadi, beliau itu jadi panutan saya. Kenapa? Beliau sering mengarahkan saya, Made, kamu sebagai dosen baru harus kamu punya sesuatu yang lebih. Kamu tonjolkan diri kamu agar kamu bisa menjadi sesuatu yang penting di lembaga, kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jangan hanya menjadi tenaga pengajar, dosen datang mengajar tanpa melakukan penelitian, tanpa melakukan pengabdian ataupun bimbingan kepada mahasiswa. Nah, itu salah satu panutan saya dari Pak Wayan Pardi. Semoga ketiga ini, Pak Randy punya panutannya sendiri di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan kita bertiga di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial memiliki panutan kita. Semoga menjadi salah satu penyemangat kita, menjadi salah satu acuan kita dalam bekerja keseharian kita di lembaga, di instansi kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman di sini. Dari Pak Randy, Bu Fitri atau Bu
Asri, apa mau disampaikan lagi? Ada yang mau kita tambahkan lagi mengenai panutan kita? Gimana? Mungkin dari ketiga role model ini sama-sama kita bisa ambil nilai-nilai baiknya, sama-sama bisa kita contoh apa yang sudah diimplikasikan di instansi kerjanya masing-masing. Terima kasih Pak Nandi. Untuk Mbak Fitri atau Bu Asri cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya. Kita bisa bersama-sama di sini dan saya diberikan kesempatan untuk memandu. Semoga kedepannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Om.